Necromancers. Bab 55. Ku dengar kamu bisa bertransformasi. Vaksin untuk virus ini sedang dikembangkan, dan berbagai daerah secara efektif mengatur upaya penyelamatan. Hindari daerah padat penduduk, hindari terlalu banyak kebisingan, dan perhatikan apakah sumber air minum terjangkit virus. Ini bukanlah akhir, bukan akhir dari umat manusia. Jangan putus asa. Kita bisa membangun kembali tanah air kita. Di tengah desiran listrik, terdengar kata-kata yang berulang-ulang. Mendorong semua orang untuk hidup dan tidak menyerah. Temukan semua cara untuk bertahan hidup dan menunggu penyelamatan. Wu Heng memandang tape recorder yang dimodifikasi di depannya dengan heran. Dia secara alami tahu bahwa ini bukanlah rekaman, tetapi informasi yang diterima melalui radio. Komunikasi normal sudah lama gagal. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Mereka benar-benar memiliki tujuan yang jelas. Dengan kata lain, alasan mengapa para penyintas ini mengambil risiko lari keluar pasti ada hubungannya dengan tempat berkumpul tertentu di luar. Ada lingkungan hidup yang lebih baik di sana. Tetapi yang jelas mereka gagal. Gagal di persimpangan jalan ini. Apakah mereka paman tentara? Xiao Xiao berjalan berputar-putar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Wu Heng mengangguk. Apakah kita akan menemukan mereka? Kalau begitu, mereka akan melindungi kita. Xiao Xiao melayang turun dan berbaring di bahunya. Ini, Wu Heng melirik kerangka di luar bas dan tidak tahu harus menjawab apa. Jika hanya dia tidak akan mengubah profesinya menjadi seorang necromancer. Dia tentu berharap dilindungi oleh tim penyelamat atau tentara. Tetapi sulit untuk mengatakannya sekarang. Bagaimana Anda menjelaskan kerangka Anda sendiri? Bagaimana menjelaskan ruang lain? Bahkan jika kita pergi ke tempat di mana kehidupan manusia berkumpul, apakah kita akan memperlakukannya seperti tersangka seperti kota Blackstone dan membuat undang-undang pembatasan? Atau secara langsung mempelajari prinsip-prinsip perapalan mantra secara terpisah? Dia tidak bisa memastikannya. Tapi itu mungkin saja. Kalau begitu, mari kita bicarakan. Kita bisa melindungi diri kita sendiri sekarang. Wu Heng menutupi kotak besi itu dan keluar dari bas dengan membawa itu. Xiao Xiao mengikuti di belakang. Mengapa ini berdering? Bolehkah aku menonton TV? Mereka yang memakai baterai tidak bisa menonton TV. Kembali ke komunitas. Wu Heng menyalakan tape recorder. Dan sambil mendengarkan kata-kata yang menyemangati para penyintas yang diulang-ulang di dalam, dia melepaskan teknik pembengkokan tulang untuk mengubah mayat di depannya. Jumlah mayat kali ini adalah 7 hingga 800, bahkan 1000. Mayat-mayat itu telah menumpuk seluruhnya di gunung. Pekerjaan selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Dan bahkan jika dia melakukan transformasi setiap hari, itu masih akan memakan waktu beberapa hari. Dan dalam cuaca seperti ini, penyimpanan mayat benar-benar menjadi masalah. Di antara keterampilannya, dia mempelajari pembalseman perusahaan, tetapi mayat yang dibalsem tidak dapat diubah menjadi kerangka. Adalah keterampilan yang sangat tidak berguna. Satu-satunya hal yang dapat kami lakukan adalah mempercepat transformasi sebanyak mungkin dan mengubah mayat-mayat ini secepat mungkin. Hingga hari semakin larut, Wu Heng mengarahkan kerangka itu untuk kembali ke atap. Dia membawa basen bersamanya dan kembali ke kota Blackstone. Setelah mandi, aku membuat semangkuk mie instan untuk diriku sendiri. Duduk di meja, dia mengeluarkan teknik pedang elang abu-abu dan membaliknya. Isi di atas tidaklah sulit, namun percuma hanya dengan membacanya saja dan perlu dipraktekkan. Sedangkan untuk mempraktikkan ini, Wu Heng merasa bahwa dia memiliki ketekunan di bidang ini. Tetapi keterampilan dasarnya terlalu buruk, jadi dia khawatir itu akan membutuhkan usaha. Demikian pula, Wu Heng juga memikirkan kemungkinan lain. Saya belum membuka skill pedang setelah membacanya sekali. Mungkin karena pekerjaan. Sebagai seorang penyihir, apakah saya tidak dapat membuka hal-hal seperti keterampilan pedang? Ada kemungkinan besar. Bang, bang, bang. Saat aku sedang membalik-balik halaman, ada ketukan di pintu. Setelah beberapa ketukan, suara Yuli terdengar. Wu Heng, apakah kamu di rumah? Membuka pintu. Yuri dengan rambut keriting sebahu berdiri di depan pintu. Ada apa? Wu Heng bertanya. Bibiku keluar.
Aku di sini untuk menemuimu. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan melihat ke dalam. Seperti apa baunya? Harum sekali. Makan malamku. Setelah Wu Heng selesai berbicara, dia menemukan bahwa pihak lain sedang menatapnya dengan mata terbelalak, seolah mengharapkan kata-kata selanjutnya. Bagaimana kalau kita makan bersama? Oke, terima kasih. Yuli menyeringai dan langsung masuk ke kamar. Sampai ke meja. Dia melepas sendok yang memegang tutup mie instan, dan aroma yang lebih kuat menerpa wajahnya. Baunya enak sekali. Yuri mengipasi hidungnya ke arah hidung dengan tangan kecilnya. Wu Heng melirik keluar pintu, menutup pintu, dan mengeluarkan seember mie instan untuk direndam. Bertanya, apa yang dilakukan Diakon Agung? Ku dengar aku punya misi. Jadi aku keluar. Yuli memiringkan dagunya dan melihatnya membuat mie untuk dirinya sendiri. Mengapa kamu tidak pergi dan melihat-lihat? Tidak. Bukannya aku akan bermain. Tidak ada hal menarik untuk dilihat. Benar, Wu Heng meletakkan mie instan di depannya. Saya ingin merendamnya sebentar. Harap tunggu. Oh, kamu datang menemuiku hanya untuk melihat. Wu Heng terus bertanya. Hubungan mereka berdua begitu baik. Aku ingin melihatmu berbelanja di pasar gelap. Tunggu sampai setelah makan malam. Kata Yuli sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu sendiri yang membuat semua makanan enak ini? Bahan makanannya sangat biasa, tapi enak dibawakan oleh Wu Heng. Dia mengunjungi bar dan toko di kota dan tidak dapat menemukan apapun dengan rasa yang sama. Hal ini membuatnya curiga bahwa ahli nujum di depannya sebenarnya adalah seorang juru masak yang sangat baik. Saya tidak memiliki kemampuan ini. Saya membawa semuanya dari kampung halaman saya. Wu Heng juga duduk di meja. Ah, kampung halamanmu di mana? Jauh sekali. Sulit untuk sampai ke sana. Yuli memandangnya. Dari segi warna rambut dan penampilan, Wu Heng tidak memiliki ciri-ciri penduduk asli. Kampung halaman yang dia sebutkan jauh, tapi masuk akal. Keduanya mengobrol sebentar, dan itu sudah cukup untuk mie instan. Sudah siap untuk disantap. Wu Heng mengeluarkan beberapa makanan ringan lagi dan menaruhnya di atas meja. Tanpa sadar Yuli tersenyum di sudut mulutnya. Buka tutupnya. Ambil garpu dan makan langsung. Sambil makan, dia menggumamkan sesuatu seperti, enak. Kalau mau buka pup pasti laris. Wu Heng pun membuka sendiri dan mulai memakannya. Butuh waktu lama dan menjadi lunak setelah direndam. Keduanya melahap mie instan dan menghabiskannya. Kemudian mulailah memakan makanan ringan yang ada di meja. Mereka bilang druid bisa berubah. Wu Heng bertanya padanya. Tentu, lalu apa yang akan kamu ubah? Yuli meliriknya dan berkata, bibiku bilang kamu tidak bisa memberitahu orang lain begitu saja. Tidak, kami adalah rekan satu tim. Kami mengetahui kemampuan satu sama lain. Dan kami dapat bekerja sama dengan lebih baik saat menjalankan misi di masa depan. Katakan padaku dulu, apa yang kamu tahu? Aku bisa memanggil kerangka. Apalagi, untuk mantranya. Ada serangan asam, minyak, sinar kelemahan, dan pembalseman. Kamu menggunakan sihir yang berbahaya dan jahat, kata Yuri. Lalu menambahkan, itu sejalan dengan profesimu. Giliranmu, saya bisa berubah menjadi banyak hal, seperti serigala, beruang, dan burung gagak ketakutan. Bisakah sekarang berubah? Apa yang ingin kau lihat? Wu Heng melihat ke ruang tamunya yang kecil dan berkata, takut pada burung gagak. Oke, biar kutunjukkan padamu. Detik berikutnya, Yuri, yang masih duduk di kursinya, tiba-tiba berubah menjadi spesies mirip gagak berbulu hitam, mengepakkan sayapnya dan terbang mengelilingi ruangan, mendarat di atas meja. Berubah menjadi burung gagak ketakutan, masih mengenakan pelindung kulit yang mengecil. Cocok dengan tubuh Dreadcrow. Ya, paruh tajam burung gagak mematuk kacang di atas meja dan memakan dua di antaranya. Kemudian, burung gagak ketakutan mendarat dan berubah menjadi serigala coklat lagi, berkeliaran di depan dua kali. Serigala masih mengenakan pelindung kulit. Tampaknya armor pada druid juga harus menjadi penyangga. Dia telah berpikir sebelumnya, apa yang akan terjadi dengan pakaian dan perlengkapan pada druid setelah dia bertransformasi menjadi manusia lagi dan harus memakai pakaian lagi. Kemampuan suatu profesi untuk diturunkan sudah menjadi pertimbangan.
Tidak perlu mengubah siong, kata Wu Heng. Lagi pula, kamarnya tidak besar, jadi Anda harus membayar jika ada kerusakan. Serigala melompat kembali ke meja dan kursi dan berubah menjadi manusia lagi. Bagaimana? Yuli mengangkat kepalanya dan bertanya dengan sedikit bangga. Luar biasa sekali. Benar. Kekuatan tempur kita seimbang dan pada dasarnya kita tidak memiliki kekurangan. Sebenarnya cukup mudah untuk menganalisisnya. Serigala cepat dan memiliki tingkat agresi tertentu. Dreadcross dapat melakukan pengintaian dan mengumpulkan informasi. Dan beruang adalah kekuatan mereka. Dia sendiri menyebutkan 3 bentuk. Dan semuanya berguna. Idenya masih sangat bagus. Tapi saya tidak tahu apakah bisa tahan terhadap peluru. Lalu bisakah kamu menyerang dari jarak jauh? Ya, tapi kurang pandai, kata Yuli samar-samar sambil menunjuk keripik kentang. Apakah masih ada lagi yang seperti ini? Wu Heng mengeluarkannya lagi dan meletakkannya di hadapannya. Keduanya mengobrol sebentar, dan Yuri berdiri untuk pergi. Apakah kamu akan pergi ke pasar gelap besok? Yuli berdiri di depan pintu dan bertanya. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk nongkrong di pasar gelap bersamanya. Dan saya lupa mengobrol dengannya. Ada yang harus kulakukan besok. Jadi aku tidak akan pergi ke sana. Kamu bisa pergi ke kawasan DC di kota, yang juga sangat ramai. Oke, aku akan datang dan bermain denganmu lagi jika ada kesempatan. Setelah Yuli mengatakan itu, dia melompat pergi. Wu Heng melihat sosok Yuli yang pergi, menutup pintu rapat-rapat, dan mulai belajar ilmu pedang. Keesokan harinya, dunia zombie. Wu Heng sedang duduk di kursi kayu, dan di belakangnya berdiri Basen dan Baudong dengan tangan di belakang punggung. Baterai tape recorder diganti, dan alat itu memutar kata-kata motivasi untuk menjaga semua orang tetap hidup, serta metode pertolongan pertama dan metode evakuasi pada saat krisis. Tetapi dapat juga terdengar dari perkataan bahwa tidak banyak kemajuan atau solusi terhadap bencana ini, dan yang utama adalah mengungsi dan menunggu. Sementara Wu Heng mendengarkan, dia mulai melepaskan teknik penghancuran tulang untuk mengubah tumpukan mayat di depannya. Bagi saya, seorang ahli nujum, mayat tidak lagi menjadi masalah. Yang terpenting adalah kecepatan transformasi saya sangat menghambat saya. Tidak melakukan apapun. Hanya bertransformasi seperti ini. Saya khawatir perlu waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Tapi dia tidak punya ide bagus. Anda tidak bisa tidak mengubur semuanya. Sulit untuk membunuh mereka. Saat ini, konten dalam tape recorder berubah. Mari kita mulai menjelaskan. Materi putih di tubuh zombie yang menyimpang, yang secara sistematis diberi nama mayat. Lekoplasma level 1, yang seluruhnya berwarna putih, dapat meningkatkan kekuatan tubuh manusia dan sangat menular. Lekoplasma level 2, yang ditutupi dengan garis darah halus di permukaannya, meningkatkan kekuatan tubuh dan berpeluang memperoleh kemampuan khusus dan resistensi. Kemungkinan infeksi sangat rendah. Apa-apaan? Wu Heng yang mengucapkan mantranya bergerak sejenak. Lekosom sekunder, kekuatan spesial, menular, bab 56. Inti mayat level 2. Dilihat dari pesan yang datang dari tape recorder, Lecoples adalah inti mayat di otak makhluk menyimpang. Dan orang-orang di sini telah lama menemukan bahwa inti mayat dapat memperbaiki fisik tubuh manusia. Dengan kata lain, akan ada juga sekelompok orang di dunia ini yang atribut fisiknya melebihi standar normal. Orang-orang di dunia ini juga sudah mulai memasuki masa menerobos belenggu dan mengubah fisiknya. Yang paling penting adalah penyebutan badan materi putih sekunder, yang juga memiliki peluang untuk memberikan kemampuan khusus. Saat Anda membunuh zombie raksasa kemarin, Anda memperoleh zat putih tingkat kedua, yang merupakan inti mayat. Apakah bisa dikatakan selain meningkatkan kebugaran jasmani seseorang, apakah bisa mempunyai efek khusus? Wu Heng terus mendengarkan. Alat perekam masih memperkenalkan inti jenazah dan beberapa cara pengambilannya. Inti zombie saat ini dibagi menjadi 3 level. Inti mayat biasa, tipe kedua dengan sedikit bercak darah, dan inti mayat tipe ketiga. Namun belum ada yang berhasil menyerapnya dan melawan virus. Semakin tinggi level inti mayat, semakin tinggi pula tingkat infeksinya. Perekam merekomendasikan bahwa jika orang biasa memiliki kesempatan untuk memperoleh
materi putih, mereka dapat mencoba mengambil tingkat biasa untuk mencoba meningkatkan kebugaran fisik mereka. Kondisi fisik juga merupakan faktor penting apakah seseorang dapat bertahan hidup. Mereka belum mengembangkan penawarnya. Menurut isinya, inti jenazah biasa harus didesinfeksi dan disimpan dalam kondisi baik sebelum diambil. Tidak disebutkan hal-hal seperti detoksifikasi. Sangat mungkin vaksin atau obat yang efektif belum dikembangkan. Atau setelah dikembangkan, obat atau obat tersebut tidak dapat digunakan secara luas. Kemungkinan besar solusi yang pertama belum dikembangkan. Jika tidak, beberapa tindakan pencegahan terkait akan diusulkan, seperti obat apa yang harus dikumpulkan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Tidak disebutkan sama sekali. Mungkin belum dikembangkan. Penangkal racun di tangannya telah menjadi satu-satunya. Persyaratan untuk menyiapkan obatnya tidak tinggi. Namun sayangnya situasi saat ini tidak bisa banyak membantu. Satu-satunya orang yang selamat yang saya temui juga tewas dalam kecelakaan mobil. Inti mayat tingkat kedua di tangan Anda juga harus dikirim ke asosiasi untuk penelitian dan ramuan serta formula harus diperoleh sesegera mungkin. Sasha gelombang. Terdengar suara gesekan dengan tanah. Xiao melayang di udara. Menyeret mayat kucing abu-abu besar dengan satu pedang dan dua pedang. Dan berjalan menuju sisi ini. Yang ini adalah kucing cacat yang dibunuh oleh zombie raksasa, dan ukurannya hampir sebesar singa. Itu dia, bagus sekali, hehe. Xiao tersenyum dan berputar-putar di udara. Mayat kucing abu-abu terlempar ke depan, kecuali sendi yang terpelintir di tubuhnya. Lokasi yang paling jelas adalah bekas luka tersembunyi di kepala, seolah-olah ada yang menggali otaknya. Langsung melepaskan teknik budak tulang. Daging dan darahnya terpisah. Dan seekor kucing kerangka berdiri. Kerangka Ocelot level 5. Ocelot, siapa nama ini? Penyebutan macan tutul mengingatkannya pada macan tutul di kaki Slater. Keduanya berukuran hampir sama. Saya tidak tahu siapa yang lebih kuat dalam pertarungan. Kucing kerangka ini hanya level 5. Dan tidak memiliki banyak atribut khusus. Wu Heng mengeluarkan tombak pendeknya dan membalikkan kepalanya. Tetapi tidak dapat menemukan inti mayat. Tidak ada inti mayat. Setelah memikirkannya sebentar, saya memikirkan sebuah kemungkinan. Setelah zombie raksasa membunuh kucing yang menyimpang, dia mengambil inti mayatnya. Pikirkanlah hal ini. Wu Heng kaget lagi. Zombie juga bisa berevolusi dengan melahap inti mayat. Jika ini berhasil, maka zombie dengan inti mayat level 3 bukanlah akhir. Dan cepat atau lambat zombie yang lebih kuat akan muncul. Bahaya bagi umat manusia lebih dari itu. Setelah memberi nama kucing kerangka itu Xiao Hui, lepaskan dan minggir. Xiao membawa 4 anjing dan 1 kucing dan berjalan di sekitar lingkungan. Wu Heng melanjutkan pekerjaan transformasi yang membosankan. Tengkorak berdiri satu demi satu dan berjalan ke antrian di belakang. Ketika energi mental Anda habis, istirahatlah sejenak lalu lanjutkan transformasi. Sore, Wu Heng memimpin kelompok kerangka dan mendekati persimpangan jalan ke timur. Ini adalah persimpangan di mana zombie raksasa menjatuhkan Bas yang selamat. Saya datang ke sini kemarin dan hanya mengambil tape recorder yang sudah dimodifikasi. Saya tidak mencari sisanya dengan cermat. Beristirahatlah dan cari di beberapa toko terdekat. Ada banyak toko di persimpangan, tapi kebanyakan adalah restoran. Sisanya mencakup apotek, tempat pangkas rambut, serta toko biji-bijian dan minyak. Wu Heng membawa kerangka itu ke apotek dan mengeluarkan semua obat di dalamnya. Saya tidak tahu harus berbuat apa, jadi saya akan mengambilnya kembali dulu. Selain obat-obatan, kursi roda, timbangan berat badan, dan mesin ramuan obat juga ditemukan di toko obat, dengan tulisan 6.500 poin dapat ditukarkan di atasnya. Setelah mengunjungi apotek, Wu Heng mengambil kerangka itu dan memasuki toko biji-bijian dan minyak serta beberapa toko lainnya. Mengeluarkan sejumlah besar beras, tepung, minyak kedelai, dan beberapa pisau dapur serta pisau tulang yang ditemukan di restoran. Kumpulkan semuanya dan biarkan kerangka membawanya menuju komunitas. Setelah kembali, simpan semua barang-barang Anda. Setelah menemukan gedung sebelah sebagai markas, kami langsung kembali ke kota Blackstone. Asosiasi Profesional, Tuan Wu Heng. Ada yang bisa saya bantu?
Anggota staf bertanya sambil tersenyum. Wu Heng mengeluarkan formulir yang sudah diisi dan sepotong kecil inti mayat. Saya perlu mengeluarkan komisi untuk menguji bahan ini dan pada saat yang sama membuat penawarnya. Oh, oke. Staf pertama-tama memeriksa isi daftar. Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia mengeluarkan wadahnya dan menyimpan materinya. Alkimia di dunia ini masih sangat ampuh. Setidaknya bisa membuat ramuan yang belum diteliti di masyarakat modern. Mungkin masyarakat modern tidak memiliki teknologi ini. Sebagian besar orang terinfeksi, dan sisanya dipisahkan dan disembunyikan dengan hati-hati di berbagai tempat, sehingga sulit untuk mengumpulkan tenaga teknis terkait untuk penelitian. Seharusnya ada banyak alasan untuk hal ini. Setelah mengeluarkan komisi dan membayar deposit, Wu Heng membawa Basen langsung keluar kota dan menemukan kereta dengan plat nomor kosong. Dia berkendara menuju pasar gelap. Setelah membayar biaya masuk, Wu Heng membawa Basen ke pasar gelap. Masih ramai dan kacau, dan tempat itu penuh dengan orang-orang berjubah hitam, seolah-olah mereka memasuki tempat berkumpulnya suatu aliran sesat. Dan saya salah satunya. Tanpa tinggal di lobi, kami langsung menuju lantai 2. Ada juga beberapa pria berjubah hitam di lantai 2, berkomunikasi dengan lembut di meja depan. Wu Heng menunjukkan lambangnya kepada seorang anggota staf dan dengan hormat diundang ke sebuah ruangan di sisi dalam koridor. Setelah seorang pelayan muda membawakan teh rasa buah kering, seorang pria parubaya berkumis masuk. Tersenyumlah, memberi hormat, dan ucapkan dengan hormat, bantuan apa yang dibutuhkan tamu. Wu Heng berpikir sejenak dan bertanya, saya ingin mengeluarkan komisi dan meminta Anda mengumpulkan sesuatu. Tidak apa-apa. Apa yang kamu perlukan? Mayat, tubuh sang alkemis.